Tapi kan pasti setelah minta maaf Pace mencemplungkan terus kemudian kan pasti ada gagal-gagalnya itu. Itu bagaimana Faiz menghadapi kegagalan bisnis? Sorry kan tidak mungkin tiba-tiba dicemplungkan langsung berhasil. Iya, kalau gagal itu adalah beberapa gagal, cuman kan alhamdulillah saya namanya juga punya privilege. Iya. Kita pelampung tadi toh. Sama-sama nol tapi beda nol. Iya toh. Iya. Tapi itulah saya pergunakan memang kalau bilang iya dia enak ada privilege-nya. Memang, tapi kalau sate pagi bodoh. Iya, betul. Iya kan. Jadi saya pergunakan lah. Jadi belajar dari kesalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya. Silakan minum. Nah, hari ini kita podcast kembali. Kita tinggalkan dulu sedikit persoalan politik. Kita bicara seputar anak muda dan usaha. Di depan kita ini sudah ada narasumber muda. Iya. Siapa dia, Vini? Siapa saya? Dia seorang calon ketua HIPMI. Iya. Yang punya candies di pipi serta senyum yang manis. Iya. Kita doakan aklamasi. Iya, siapa dia? Dia adalah Kakak Muhammad Fahri. Tepuk tangan. Biasanya dipanggil Kakak Fai. Oh, iya. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat, Kak. Mana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Sehat semua. Jangan kalah gerobek. Kandangnya kita ini. Habis dari mana tadi? Tadi habis dari kantor BPD HIPMI Sulteng, habis pengembalian formulir ketua umum. Berarti kesibukan sekarang memang urus HIPMI. Iya, urus HIPMI. Iya. Sebelumnya memang Urus pencalonan. sebelumnya memang pengurus HIPMI, Kak. Iya, kan kemarin sempat buat keliling pas musyab-musyab di Morowali, Morowali Utara, Toli-Toli. Jadi sudah keliling-keliling lah kemarin silaturahmi sama ketum-ketum BPC yang terpilih, yang baru lah, pengurus baru. Oh, iya. Berarti kemarin sibuk konsolidasi di Ya, kabupaten-kabupaten. keliling-keliling. Padahal kamera kasih ke selatan sih Kenapa? Karena manisnya susah diutarakan. Matiana. Berarti Kakak Faiz mantap betul sudah mau jadi ketua HIPMI. Insya Allah. Wih, kenapa harus HIPMI Kakak Faiz? Kalau- Apa alasannya? Kan banyak organisasi-organisasi lain. Iya, ada TDA. Itu kenapa tidak? Ada KNPI. Iya, itulah. Atau Karang Taruna. Kan kalau saya masih namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kan. Iya. Saya masih muda, saya juga pengusaha. Alhamdulillah. Jadi makanya saya rasa paling cocok lah untuk, dan juga saya passionnya di bisnis kan. Jadi mungkin saya rasa HIPMI inilah organisasi yang paling cocok lah buat saya untuk bisa masuki. Wih, Gitu. karena bidangnya pengusaha. Iya. Beda kalau dia bidangnya organisasi dari dulu organisasi kepemudaan mungkin KNPI. Kalau dia bidangnya sosial mungkin dia Karang Taruna gitu. Tapi kan calon ketua HIPMI ini kan harus didukung oleh apa ya? BPC, Badan Pengurus Cabang. Pengurus cabang. Nah, itu ada syaratnya kan? Ada. Berapa? Minimal 2 kalau untuk mendaftar. Untuk mendaftar. Untuk mendaftar minimal 2. Kalau melalui konsolidasinya Kakak Faiz, kira-kira sudah berapa BPC yang mendukung Kakak Faiz? Tadi yang kemarin sempat menemani saya mendaftar dan juga pengembalian itu ada Donggala, Sigi, Kota Palu, Toli-Toli, Banggai, Poso menemani pas pengembalian. Oh iya, Edi Sumarno bukan? Sudah diganti, alhamdulillah. Sudah bukan Edi Sumarno. Oh, iya. Terus pas pengembalian ada juga tapi pas pengembalian masih menemani yang sama, tapi ada Rekom Balut yang sudah sampai juga, Banggai Laut dan juga Morowali Utara. Insya Allah Morowali juga ada, Parigi juga menemani. Sudah bismu saja kan. Aklamasi tadi. Insya Allah. Yang belum apa? Lalu kita tanya begitulah. Karena kayaknya sudah semua. Mbak, yang belum itu karena Buol itu tidak aktif, jadi Buol tidak bisa mengeluarkan rekom. Bangkep juga tidak aktif, baru mau di caretaker. Parigi sama Parigi Touna yang tidak. Tinggal sekitar 3 ya? Iya. Tinggal sekitar. Oh, masih ada. Tapi yang untuk bisa mengeluarkan rekom cuman Touna. Touna. Berarti ada lawan nih. Kalau sudah begini. Tapi hari ini kan Kakak Faiz berikhtiar untuk menjadi ketua HIPMI. Terus apa sebenarnya mau dibuat di HIPMI? Kan sebenarnya sudah ada usaha sendiri. Terus kemudian sudahlah berkarir saja. Terus jadi ketua HIPMI lagi. Kan kalau di HIPMI tuh
tidak ada orang yang lebih besar daripada organisasinya. Itulah HIPMI kan. Wow. Tidak ada yang lebih besar daripada organisasi Oke. HIPMI sendiri. Oke. Jadi satu itu pasti membangun channel, membangun networking, ketemu semua dari semua daerah. Oke. Kan Indonesia ini besar. Oke. Tidak mungkin saya sendiri bisa tidak ada media aku untuk ketemu orang-orang hebat di provinsi lainnya. Oke. Jadi itulah satu, tapi yang paling penting adalah untuk memajukan pengusaha-pengusaha muda yang berada di Sulawesi Tengah. Oke. Yaitu dari kabupaten-kabupaten. Itulah insya Allah tugasnya sebagai ketua umum provinsi untuk membuka-buka semua channel-channel yang di pusat dan diturunkan kepada BPD, Badan Pengurus Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga Badan Pengurus Cabang yang ada di Sulawesi Tengah, itu 13 kabupaten kota. Wih, cakep beli. Berarti membuka kesempatan untuk BPC HIPMI lain untuk mempunyai networking di pusat. Karena kan Faiz di Jakarta kan. Supaya tetap maju semua, supaya bisa berkembang semua. Jadi supaya di di Sulawesi itu bukan cuma Sulawesi Selatan terus dilihat. Oh gitu. Sulteng ini juga daya tandingnya kuat loh. Iya betul. Kita tidak kalah sebenarnya sama Sulsel. Jadi tapi kenapa selama ini Sulsel dipandang yang cuma dipandang terus kalau Sulawesi Makassar. Iya betul. Toh tidak ada Sulteng tidak. Tidak ada Sulteng. Kalau gempa baru Sulteng. Kalau gempa ya. Biasanya begitu. Dari mana? Dari Palu. Oh yang tsunami lalu. Cuma itu diingat. Ya toh. Iya betul. Tidak ada yang ingat yang lain. Iya, tidak ada kehebatan lain selain menjual kesedihan. Mungkin baru belakangan ini kan yang masalah hilirisasi dan segala macamnya barulah tersorot Morowali. Tapi kan masih banyak yang ada cengkeh di Toli-Toli, ada perikanan di Banggai Bersaudara. Itu kan banyak yang bisa kita maksimalkan. Betul. Cerdas. Kalau gitu mau juga masuk HIPMI. Oh, himpunan pengusaha muda. Tapi bukan himpunan pengusaha. Apa dan? Himpunan perempuan menginginkan. Hop. Faiz, mohon maaf ya kalau Aman kakak. Di Jakarta tidak ada. Aman kakak. Dan ini hanya di Palu orang bagus. Aman dia. Astagfirullah. Mau sekali kasihan dia mau jadi HIPMI. Iya. Kau bertanya lagi. Silakan lanjutkan dong. Kenapa? Kau belum melihat beliau. Tapi HIPMI ini kan terkenal di kalangan elit. Mohon maaf ini Faiz. Iya. HIPMI bagaimana caranya memperkenalkan HIPMI di kalangan menengah ke bawah? Ini saya ini baru-baru ini juga kenal HIPMI. Kalau dulu masih bergaul di Dekir, saya tidak kenal HIPMI. Itu apakah memang ada program khusus ketika Faiz nanti menjadi ketua? Apakah nanti juga HIPMI ini akan diperkenalkan sampai tingkat bawah atau cuma itu tadi yang Faiz bilang membangun networking sampai ke pusat tapi tidak dirasakan sampai di akar rumput? Itulah makanya saya niat maju itu untuk supaya saya gedor semua pintu di pusat dan di nasional. Link-link itu bisa diturunkan ke BPC ke yang orang-orang kabupaten yang di kabupaten kota. Oke. Semua makanya saya berniat itu dan untuk supaya semua orang kenal sampai di bawah di akar rumput untuk dikenal HIPMI, yaitu malah mengaktifkan badan pengurus daerahnya yaitu Provinsi Sulawesi Tengah aktif melakukan banyak kegiatan, melakukan banyak acara, melakukan banyak event yang ada manfaatnya lah. Dan juga bisa diturunkan ke BPC dibuatkanlah event-eventnya di tiap-tiap kabupaten kota supaya orang-orang acara apa ini? Acara HIPMI. Apa dia? Ada dia punya manfaat-manfaat dibuka. Jadi supaya semua orang tahu, dan juga paling paten itu adalah ketika kader HIPMI itu sukses. Oh iya. Jadi kalau tanya kenapa bisa sukses? Karena HIPMI sudah sukses. Luar biasa, Berarti cara memperkenalkan HIPMI dengan kalangan masyarakat menengah ke bawah itu dengan cara buat event. Iya, buat event yang informasi, ada business matching, ada boleh disederhanakan, mohon maaf. Business matching ini kita tidak tahu ya. Mempertemukanlah aku punya bisnis apa, tapi siapa tahu orang di luar Sulteng ada yang tertarik dengan bisnismu. Kan bisa dipungkiri, mana kita tahu banyak kita punya masyarakat di Indonesia ini kan. Jadi kalau bisa mana tahu orang barangkali di Sumut sana ada tertarik sama yang di Sulteng, kan bisa dikonek-konekkan semua kan. Namanya business matching. Jadi kalau bisa memang kita buka selebar-lebarnya dan membuat kader-kader HIPMI yang sudah aktif itu jadi patokan sukses lah. Alhamdulillah sukses, insya Allah sukses itu ya dengan cara itu untuk supaya orang-orang kader HIPMI dia makanya dia sukses, makanya dia bisnisnya lancar, makanya ini segala macam. Jadi bisa membuat HIPMI dikenal di kalangan bawah juga di kalangan atas. Betul. Cakep. Nah, Kakak Faiz kan HIPMI ini kan himpunan pengusaha muda. Iya. Kalau boleh tahu apa usahanya Kakak Faiz? Iya, jangan kan pengusaha tapi ada usahanya. Minta maaf nih Pak, bukan ngenteng. Kalau kita lihat memang kayaknya ada usaha. Kayak video tadi ada usaha guys ya. Setidaknya usahanya mendekatimu. Itu cara usaha juga itu. Tidak cara cepat mau jadi kaya begitu. Kayak ada harga diri kita. Habis mau dibanting. Aduh, rusak kan di luar.
Kalau usaha-usahaku itu yang saya ciptakan sendiri, alhamdulillah ada holding company. Holding company itu Tunggu, Faiz. iya, makanya sama jelaskan. Disederhanakan bahasanya. Saya holding, saya tahu back Arsenal, Pak. Holding back Arsenal, company backnya Manchester City. Kalau holding company, minta maaf, kita belum kenal itu. Holding company itu seperti perusahaan induk kayak Bakri Group, Oh, kayak iya, dia punya utama lah. Oh, iya. Jadi untuk mempayungi semua anak-anak perusahaan di bawah. Oke. Jadi Terus anak perusahaannya apa? Anak perusahaan itu ada di Watu Sampah, ada Batu Split. Kita untuk supply ke IKN, ada juga yang saya buat ciptakan sendiri itu adalah trading nikel untuk jual beli nikel lah. Oh iya, iya. Jadi Kalau itu saya paham. kurang lebih kalau bahasa awamnya apa? Jadi middleman. Orang yang mau beli dan jual lagi. Tunggu, itu bahasa awam. Middleman itu. Tidak juga ya, apa ya? Saya tidak mengerti juga sebetulnya. Ya, aku bilang kita orang paham ya dari middleman. Nah, jual beli lah. Dia beli barang, dia jual lagi ke orang lain. Oke. Itu Oke, reseller. reseller kurang lebih. Nah, tapi Kalau saya orang nikel. paham, middleman tadi. Tapi buat nikel. Iya. Jadi dibeli dari pemilik IUP, pemilik tambang, dijual ke smelter. Oh iya, oke. Nah, terus ada tambak udang juga di Parigi. Oh, Pinoto. Oh, kok tahu? Kok dia tahu? Kenapa gue udah gitu? Oh, ada tambak kuda. Tambak udang. Oh, iya. Terus ada beberapa IUP nikel atau lahan nikel yang kita kerjakan juga sekarang. Terus ada alat kesehatan di Bekasi dan di Cikarang. Ada pabrik dan juga distributor alat kesehatan yang untuk supply ke RSUD sekitar lah. Berapa total tadi? Hitung. Ada 8 ya? Saya kurang hafal juga. Desa. Angka pasnya kurang hafal. Bukan businessman tuh deh. Iya. Bukan UMKM. Kenapa gue mau bandingkan beliau dan UMKM? Banyak sekali bisnis apa di sini. Itu mohon maaf nih, Pak. Iya. Ini tiada dalam pertanyaan dan tiada teknik briefing itu enggak? Iya. Cuma saya mau tanya, kau belajar usaha dari mana? Kalau saya belajar usaha, kan kalau saya punya ini kuliah sebenarnya tidak ada connect-nya sama usaha. Nah, itulah makanya kuliah di luar negeri tuh. Di Korea. Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Cocok. Itu aja ya, maaf. Kamu sambil ya. Nek. Oke. Itu saya di Korea University Computer Science, IT lah kurang lebih. Oh iya, IT. Nah, sebenarnya di IT, tapi kalau saya belajar bisnis itu Pace paling cuma dia cemplungkan lah. Berenang kau? Tahu berenang pada saat itu? Dia buang tengah laut, berenang kau? Jadi Bagus belajar pelampung ya sendiri. kan. Kita ini di Benteng lo tak Jadi lebih banyak otodidak, belajar sendiri. Saya beberapa teman di Jakarta yang saya ketemui, saya banyak belajar. Jadi selalu saya tuh di kumpul sama teman-teman, selalu saya anggap diriku paling bodoh di antara teman-teman gitu. Jadi saya banyak bertanya. Kalau dia mau pikir bodoh Faiz nih, memang saya, biar Jo. Tapi yang penting saya gali semua ilmunya dorang, belajar. Supaya tetap humble kan, tetap rendah hati, tetap belajar. Jadi saya curi-curi lah ilmunya dorang, terus saya aplikasikan, saya coba-coba. Kalau memang tidak bisa atau tidak work, saya tanya lagi, minta masukan. Jadi selalu terbuka lah. Kalau ada senior yang ini saya tanya, walaupun dia masih muda mungkin, tapi dia mungkin sudah lebih lebih duluan, tetap saya tanya, Kak, bagaimana ini? Jadi tetaplah diskusi ya. membanyak ruang diskusi. Tapi kan pasti setelah minta maaf Pace mencemplungkan, terus kemudian kan pasti ada gagal-gagalnya itu. Itu bagaimana Faiz menghadapi kegagalan bisnis? Sorry, kan tidak mungkin tiba-tiba dicemplungkan langsung berhasil. Iya, kalau gagal itu adalah beberapa gagal, cuman kan alhamdulillah saya punya privilege. Iya. Kita pelampung tadi toh. Sama-sama nol tapi beda nol. Iya toh? Iya. Tapi itulah saya pergunakan. Memang kalau bilang iya dia enak, ada privilege-nya. Memang, tapi kalau sate pagi bodoh. Iya, betul. Iya kan? Jadi saya pergunakan lah. Jadi belajar dari kesan itu. Biasa juga Pace, ya biasalah kalau gagal kan Pace mendidik, ya ditoreba sedikit. Tetap ditoreba sedikit. Tapi itu untuk cara Pace untuk menempa mental, menempa untuk sudah, jangan kau terlalu belajar kau dari sini, jangan manja. Tempat hampir tiap hari lah. Mau di apa? Tapi mau di apa? Mengeluh sedikit. Manusia toh. Mau di apa? Cuman ya sudah lah. Itu ada beberapa bisnis di awal, cuman itu saya belajar kayak salahku kemarin di mana, saya evaluasi lagi. Walaupun
biasa kalau yang gagal itu tembak kita ingat. Iya. Sakit hati mah ingat toh. Malu juga sih. Malu juga walaupun ke diri sendiri nih. Iya. So, apalagi malas. Cuman mau tidak mau harus kita revisi satu persatu. Di mana titik saya salah, di mana titik saya salah, di mana yang sudah betul, apa yang kalaupun sudah betul bisa diimprovisasi lagi, dilebihkan lagi, diperbaiki lagi. Oke. Jadi kalau satu quote-nya Pak C itu yang tidak pernah saya lupa adalah jangan pernah terlalu cepat puas. Jangan pernah Terlalu cepat puas. terlalu cepat puas. Oh. Jadi walaupun kalau saya mantap saya ini, Oke. jangan lanjut lagi. Oh. Jangan pernah puas. Lagi sudah naik lagi level. Jangan lagi. Oh, begitu ya. Kalau kita dapat uang sedikit sudah bermain-main PS lagi, santai lagi. Tunggu telepon live lagi. Iya. Harusnya begini sih tipikal pengusaha begini. Iya. Tapi memang mental dibentuk berarti dari Pace ya. Iya, dari Pace. Saya kalau Mace kan seorang ibu lah itu. Iya. Tidak tenah hati, tidak sampai hati, bahan mana. Tapi Faiz kok kita pernah ketemu di rumahnya. Kok sopan sekali Pace mulai. Oh, iya. Waktu itu Pace duduk di kursi. Kok di Oh, bawah? pas gitu? itu ya, pas Ada Raffi Ahmad. Iya, pas ada Raffi ya. Iya, mau dia apa? Seribu itu dia ajar dari kecil sama mama. Apa-apa. Biar kayak gue miminkan dong. Iya. Kalau sih ada kaki saya. Kakak Faiz, bagaimana kalau sekarang ini misalnya toh, insya Allah Kakak Faiz jadi ketua HIPMI. Amin. Ya. Bagaimana dengan ekonomi, usaha ekonomi kreatif? Mungkin kayak seperti Saraba ini Iya. bisa digandeng atau apa atau Ini sebenarnya proposal sudah. Masih dalam bentuk bisa. Under table tuh. Iya, under table. Ada dia paham Raja under table. dia kuliah luar negeri. Ekonomi kreatif. Ya kan namanya walaupun itu ekonomi kreatif tetaplah itu namanya pengusaha kan, usaha lah. Kalau kita sih, sektor. kita ini kreatif ada, ekonomi Ekonomi lemah bukan kreatif. Iya. Oh, sangat jujur kita. Tetaplah kalau ekonomi kreatif itu apalagi sekarang harus digait lah karena memang sekarang tujuannya arah kesananya itu banyak ke sana. Iya. Dengan tren digital, era digital sekarang itu tetap harus digait dan semuanya. Makanya pasti akan ada ruangnya juga. Kalau seingat saya di pengurus HIPMI itu ada juga dia punya bidang buat ekonomi kreatif. Ada wakil ketuanya? Ada dia punya bidang. Langsung minta tadi itu. Ada wakil ketuanya. Saya. Ada ketua bidang, ada bidangnya. Jadi akan pasti diberikan ruang pasti. Oke. Namanya itu tetap usaha lah kan, itu namanya hitungannya tetap usaha. Iya, Jadi karena pasti ada ruang. Karena HIPMI, mohon maaf ini, saya kritik sih, sahabat ada pengurus HIPMI sini tidak terlalu kentara di media sosial. Iya. Cuma tahu-taunya, ya mohon maaf, foto, bos seolah-olah makan malam di mana, yang gitu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan tidak pernah blow up di media, tidak ada sepertinya media yang betul-betul menginformasikan, oh HIPMI sudah buat ini loh. Iya. Jadi tidak tergerakkan itu, mohon maaf ini guys. Iya. Tapi justru begitu kelihatan kalangan elitnya kan elegan daripada yang di deker. Ya kan? Menghina. Dinda. Kau jangan seolah-olah menganggap kau setara dengan dia. Siap salah. Dekir. Itu bagaimana, Pak? Apakah kau nanti akan mengaktifkan media sosialnya HIPMI? Oh pasti, itu kita harus supaya bukan juga tapi supaya media dan publik itu tahu tentang apa kegiatan-kegiatan HIPMI. Saya setuju. Apa yang sudah dijalankan. Itu semua harus diupdate lah supaya media orang-orang di luar yang awam yang tidak kenal HIPMI tahu lah. Oh HIPMI bikin acara ini. Oh bikin acara ini. Mau bikin acara ini nanti. Oh bisa saja join nanti. Saya setuju. Harusnya begitu. Insya Allah kita akan lakukan lah ke depannya. Oh iya, bagus itu. Nanti saya jadi adminnya. Menawarkan diri lagi. Proposal lagi. Nanti kita dapetin harga dirinya. Menawarkan diri terus tuh. Saya kayaknya lebih bagus podcast Demba Pam daripada serius ini, lebih kuat kok punya aura daripada Pam. Mohon maaf ini. Aura bosnya lebih kelihatan. Ini semua orang Palu bilang tuh di tende. Kita tende kan? Tapi memang dari awal begitu tuh. Kalau dengan Kamat kan kalau dengan Bapak kan maksudnya kita lebih enjoy. Iya, kalau beliau kenapa? Agak deg-degan sih. Belum akrab saya, belum akrab. Tapi Faiz, ini PR juga untuk HIPMI. Mohon maaf kalau ada lagi pengurusnya. HIPMI. Banyak pengurusnya sih, pengurusnya semua. Tidak apa-apa. Ini kan saran dan kritikan. HIPMI ini kalau belum musda belum rame. Terus habis musda pelantikan masih rame. Habis pelantikan biasanya.
kayak gedung KMPI sekarang. Ya, kayak sunyi betul, iya. Betul, mohon maaf ini. Yang penting tidak tak bagi 3. Itu bagaimana Faiz? Kok memastikan enggak HIPMI tidak akan selesai hanya di pelantikan? Insya Allah pasti setelah musda kita akan ada pelantikan. Setelah pelantikan itu insya Allah akan banyaklah program-program yang akan dilakukan oleh HIPMI untuk meramaikan lah. Nanti ada beberapa festival yang kita ingin kerjakan dan juga beberapa event yang bisa kita kerjakan ke depannya. Ya, semoga lah dengan insya Allah dengan saya terpilih nantinya, amin, akan berjalan lah dan ramai lah acara-acara HIPMI yang bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Apa contohnya? Contoh, saya kan sudah ada dalam kepala biasanya. Iya. Apa event? Kalau yang itu belum boleh dirilis. Belum mau asistensi dulu? Disampaikan dulu ke pusat. Sama kan harus minta masukan sama senior juga, sama dewan-dewan pembina, dewan-dewan kehormatan, dan juga pemerintah daerah juga kan kita harus koordinasi semua dulu. Tapi Faiz, apa yang menurutmu kau unggul dibandingkan kalau ada calon lain? Kau unggul dibandingkan calon lain? Kalau sejauh ini mungkin kedekatan dengan pengurus badan pengurus cabang, karena saya keliling kemarin, saya komunikasiku alhamdulillah lancar. Saya tidak tahu apakah ada calon lain yang sudah komunikasi juga ada mereka. Maka tapi sejauh ini saya dekat lah sama teman-teman semua dari 13 kabupaten kota, semua saya dekat insya Allah, dan juga alhamdulillah saya bisnis stabil juga, jadi saya bukan tempat mencari. Ada ketua HIPMI yang bisnisnya tidak stabil, tidak maafin. Jadi tidak, kalau orang bilang dibikin tempat mencari ini HIPMI. Ya, insya Allah saya tidak mencari koalisi ini, alhamdulillah sudah cukup lah dengan yang diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman jadi ya saya mau membangun dan mau mengembalikan lah kepada teman-teman semua yang di HIPMI Sulawesi Tengah kan. Jadi sebenarnya niatnya Faiz untuk membuka networking kepada seluruh teman-teman BPC juga bisa berkarir gitu ya, naik karirnya. Maju HIPMI Sulteng ini juga sebagai saya punya batu loncatan untuk mendaftar di bertarung di pusat HIPMI pusat. Kok belum jadi selama bikin pusat? Iya, karena seperti apa Pak Ce bilang, dia pernah puas kan. Walaupun saya belum terpilih dan insya Allah saya mungkin pendaftar tunggal, tapi saya sudah menyiapkan diri untuk bertarung di pusat nantinya supaya Sulteng itu ada namanya di pusat. Mungkin selama ini mungkin belum ada putra daerah Sulteng yang kayaknya belum ada. Ketua umum ya. Kok mau menjadi pertama? Iya. Bukan cuma Sulteng, mungkin Sulawesi juga ya, kalau tidak salah ya. Sulawesi belum ya, Jawa semua ya. Jawa, Kalimantan, Sumatera lah mungkin. Sudah pasti aklamasi nih. Banyak sekali rekom. Kayak lagu begitu ya? Ada lagunya? Banggai balut. Itu lain. So tahu kan apa jadi itu. Tuh, kok konsolidasi di BPJP undang Vicky Salamur juga. Gara-gara dia. Atau Pak Joget juga. Ada joget F mungkin Faiz tidak. Tapi sejauh ini kau tahu enggak ada sainganmu yang akan mendaftar? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Tapi harusnya Faiz kau menjadi langsung pengurus pusat saja. Kenapa harus repot-repot lagi pulang ke Palu? Kan membangun daerah. Kalau langsung di pusat satu perputaran cepat di sana kan. Iya. Dan saya mau meninggalkan legasi juga sebagai ketua HIPMI Sulteng dan juga membawa nama daerah. Kalau saya dari langsung pusat kan tidak ada basisku. Dan saya putra daerah Sulawesi Tengah kan. Betul. Walaupun cuma sampai SMP di sini. Cuman setidaknya ada saya kelahiran Kota Palu kan, Sulawesi Tengah. Jadi saya mau membawa nama baik Sulawesi Tengah lah untuk ke jenjang nasional. Bagus loh niatnya. Iya. Harus kita dukung. Tapi kalau mau jadi pengurus HIPMI itu harus jadi pengurus HIPMI kabupaten dulu atau bisa langsung pengurus Sulteng? Ini permintaan lagi maksudnya. Kalau itu biasanya ada yang beberapa langsung di daerah, ada yang bisa Kota Palu paling minimal biasanya. Dan kalau memang biasanya diangkat oleh ketum terpilih ya Kak. Ketum terpilih yang angkat mulai dari aktifnya, apakah dia pantas menjadi di pengurus daerah. Baru ke nasional. Tapi biasa ada mesti diklacap ya atau apa ya? Mesti diklacap dulu. Belum pernah sih. Diklat ada pelatihan lah yang diberikan. Berarti Faiz sudah melewati semua itu? Sudah. Kemarin diklacap di Morowali diklacap Toli-Toli, terus kemarin ada acara kita dibuat di Diklatda di mana kemarin Kak? Di Aston. Kemarin ada Diklatda mengundang senior Pemateri dari pusat, ada Bang Heru, ada dari OKK, dan juga ada beberapa senior dari pusat dan juga senior HIPMI yang sudah purna, pengurus-pengurus sebelumnya juga datang untuk
inilah meramaikan acara lah. Misalnya sebagai pemateri. Berarti Faiz kau sudah yakin sekali mau menang? Mohon maaf ini. Insya Allah. Tapi saya tetap itu sih, jangan sampai kemudian nanti hanya rame di musda, rame di pelantikan. Saya banyak trauma dengan organisasi-organisasi ini. Kalau musda, rame sekali. Pelantikan masih ada sedikit pengurus-pengurus. Habis. Pastikan, karena tidak mungkin kau sama maju di pusat, sedangkan saya punya daerah tidak bisa atur, tidak bisa ramaikan. Lama sama maju di pusat. Setuju. Apa saya punya track record ke belakang ini kan track record yang penting. Setuju. Melihat apa yang sudah kau lakukan sebelum-sebelumnya untuk menilai orang menilai begitu kan. Tidak mungkin orang menilai ke depannya. Iya. Tidak bisa toh, bukan mama luarin kita ini. Dia tahu juga mau ngeluarin. Padahal gua lama di Korea tuh juga ngeluarin. Masih di Palu anak. Itu 2012. Itu baru orang Palu, pakai anaknya dari tadi. Supaya kita kok kita cuma feeling, saya suruh Iya. Harapannya Kakak Faiz ke depan terpilih jadi ketua HIPMI. Ke depannya HIPMI mau bagaimana harapannya? Harapannya saya pastinya lebih banyak orang mengenal HIPMI di Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Dan juga mereka bisa merasakan benefit dan juga benefitnya menjadi kader HIPMI, dan juga mereka bisa melihatlah, tidak buang-buang waktu saya join organisasi HIPMI. Kan biasa banyak lah orang-orang berpikir di organisasi lain seperti itu kan. Apa juga kok join ini? Organisasi ini. Tadi juga dia punya faedah. Setuju deh, semua. Juga. Iya. Pengalaman pribadi kayaknya Kak. Iya, pengalaman pribadi sih, iya. Jadi itulah pokoknya, dan juga lebih ramai, lebih aktif. Dan juga semoga lebih bisa menjadi manfaat pada banyak orang. Sebenarnya intinya bermanfaat. Iya. Apalagi terutama ke kader-kader HIPMI yang memang mereka mau berproses. Setuju. Itu caranya Faiz untuk beramal untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Iya loh. Betul kan? Tuh Faiz. Sorry nih, kok umur berapa? 24. 24. Iya. Maksudnya kan umur 24 percintaan lah dulu, maksudnya tuh salah urus-urus yang bisnis-bisnis besar begini. Iya. Kenapa kok harus urus bisnis? Kenapa dengan percintaanmu ada apa? Tidak ada apa-apa. Aman, alhamdulillah. Maksudnya tidak ada. Kayak terlalu cepat dan kau mengurusi bisnis, atau memang kehidupan sudah secepat ini, atau saya memang yang cuma stuck di situ. Iya. Saya masih urus Arsenal di Master Liga. 31 tahun urus Arsenal. Fans Arsenal Iya. Sabar-sabar Kakak. Beliau fans Chelsea ya? Tidak saya. Apa? Saya basket saya. Cuma mengikuti sedikit. Iya, tapi Faiz, kenapa kok tidak menghabiskan masa muda dengan bermain-main dulu? Kalau tidak sekarang, kalau tidak saya yang mengurus, mau siapa lagi? Kakakku kan di politik, alhamdulillah terpilih dan menjadi wakil ketua DPRD Kota Palu kan. Iya, wakil ketua ya. Terus siapa lagi mau urus bisnis selain saya kan? Kalau dulu sih ada. Semoga dia bahagia. Semoga dia bahagia dan sukses. Siapa lagi kalau bukan Faiz ya? Iya, dan makanya mungkin sekarang secepat tuh perkembangan kehidupan nih. Iya, betul. Tapi zamannya Kakak dulu Jangan tidak tua sekalian. Iya sih, memang terus Pak C supaya kan banyak contoh-contoh di luar sana anak-anak pejabat yang brandnya anak-anak pejabat ini jelek lah kurang lebih di kalangan umum kan. Ya itulah saya tidak mau juga disamakan kayak mereka, walaupun beberapa dari mereka teman-temanku juga. Cuman kan itu bisa contoh langsung contoh yang saya lihat langsung kan. Jadi saya tidak mau seperti itu, dan juga Pak C juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa menghandle semua ini dan mencoba menghandle semua ini. Jadi saya daripada nanti sudah itu apa? Kalau kerja dulu sekarang, nanti bahagia. Kok mengorbankan masa mudamu untuk bekerja berarti, Faiz? Atau kok masih ada spare waktu? Apa ya? Nggak mau juga saya bahasa Inggris. Menyisipkan waktu. Pasti. Kalau kerja terus mau jilat orang. Terlalu gila kalau gitu. Berarti masih ada waktu. Masih ada waktu kumpul sama teman-teman. Tapi tidak bisa sebebas dulu. Tidak. Tapi sudah maksudnya lebih pintar mengatur waktu lah. Kalau memang waktunya kerja ya kerja, dan juga fleksibel kan. Kalau jam kerja aku itu ya 24 jam. Mau ditelepon jam 2 angka. Atau mau jam 2 pagi ditelepon atau ada kerjaan, biasa kita ada juga beberapa sama teman-teman anak muda semua, jadi kita lebih fleksibel lah, tidak mengikuti jam kantor segala macam, ya dimanapun dan kapanpun bisa kerja.
24 jam. Ketika dibutuhkan, standby lah. Ini jam 2 kerja, jam 2 pagi. Kenapa? Kami main PS sampai jam 2 pagi. Yang mau kartu. Tapi kakak PS punya tipe cewek enggak? Mendaftar ini. Mau mendaftar. Asalnya paling kan dulu saya sebut yang tidak sama kakak tuh. Astagfirullah. Canda kak. Kau punya tipikal cewek? Kalau tipikal cewek pasti ada, tapi lebih ke bukan di fisiknya tapi lebih di dia punya personality lah. Kenapa? Alaknya harus bagus. Alaknya bagus. Terus. Dia betul. Kalau saya lebih tipikal yang ya baik, ya, itu ya normatif lah sebenarnya. Iya. Baik, rendah hati, tidak terlalu mana-mana. Dia punya pakaian segala macam ya. Yang dan terutama yang Mace setujui lah. Kan ini susah ini barang toh. Mau sudah sesuai keinginan belum tentu Mace suka. Walaupun pastilah saya dilahirkan dari Mace dan kecuali anak lahir dari batu tadi. Nah. Mace kasih lahir saya dan Apa ini? Mau apa lagi barang? Mau apa larang? Dilarang sebelum berbuat. Kalau orang tinggi deh, kau suka enggak? kalau jodoh tuh mana dia tahu. Iya. Apa tinggi deh? Tinggi gede. Guys, kau terlalu sibuk mengurus bisnis. Mohon maafin ya. Kan Ya, kata. ini ya kita bicara soal pilkada sedikit. Ini kan lagi pilkada, Iya. terus CB lagi mau bertarung ini. Kok jarang mengawal atau kayak mendampingi. Kan bagi tugas tuh. Iya. Kalau maksudnya kalau anak-anaknya calon gubernur lain kan biasanya mendampingi, memberi support. Kalau kan ini kalau kita bagi tugas tuh. Oke. Kalau Dodo mendampingi, Sarah juga Chen. Oh, Iya toh. oke, betul. Tidak gratis Vicky Salamur dibayar le. Masih pakai doi bayar aja. Coblos 4 kali le. Ya pakai doi aja toh. Tidak mungkin, tidak ada orang kerja bakti. Iya betul. Iya. Gak ada orang kerja sosial. Iya. Cuma ada orang beramal. Tolong jadi brand ambassador. Oh jadi bagi tugas meskipun sebenarnya hati ingin. Iya, saya lebih fokus di bisnis memang dan saya kurang tertarik memang di politik. Oh, oke. Jadi memang saya lebih happy itu karena saya mungkin walaupun darahku politik lah pace kan. Iya, pace macet politisi. Tapi anak tidak bisa deh. Kenapa ya? Sandiwara. Iya. Tidak bisa sandiwara. Tidak cocok di politik. Oh, ente apa adanya? Iya, kalau anak tidak dari jauh sudah jeli muka. Masih dari jauh tuh orang dia lagi deh. Iya. Ayo kita tampilkan foto. Oh, ini disensor lagi ya. Disensor lagi ya. Iya. Mau juga jadi Faiz le. Kenapa? Kalau kita ada orang tadi suka tetap ketawa. Masalahnya kita punya kelas rendah, Oke. tidak. Iya. Maksudnya kalau ada yang kita tidak suka, tetap kita harus hormat gitu. Iya. Karena kita butuh makan dari orang. Beda startnya, beda nol ya. Beda startnya. Tapi saya doakan lah Faiz, mudah-mudahan bisa menjadi ketua HIPMI nanti. Ya, amin. Bisa membawa HIPMI menjadi lebih baik. Amin. Ya, saya berharap juga tidak usah lawan lagi Faiz, dukung saja. Iya. Daripada lagi menciptakan lawan lagi, terus kemudian nanti bentrok lagi. Diharapkan ini mungkin teman-teman panitia HIPMI jangan lagi ada bakal-bakal karena kemarin HIPMI jelek sekali citranya di pusat itu. Iya. Yang bakal-bakal itu. Anu tuh kebiasaan tuh. Kebiasaan apa? Soalnya itu culture. Oh, apa tadi? Culture. Apa itu? Budaya. Saya Pak Ojo, seolah-olah saya tahu. Budaya. Tapi mudah-mudahan tidak ada kacau-kacau Tidak ada, begini insya Allah tidak ada. Kau harapkan musda berjalan lancar ini? Pastilah, Oh. tidak semua mungkin panitia juga mungkin semua berharap lancar semua. Iya. Buat apa kita sama-sama anak daerah kok cuma kita juga. Iya, kita boto. Iya, kita juga ini Betul. barang. Bapak pukul sebentar habis itu mau ketemu lagi. Iya. Ketemu lagi jangan stay atau mau pukul Pak. Betul, apalagi warkop cuma itu Iya, tuh. Aduh, bakal di warkop ketemu di warkop. Iya, kan, betul, gitu. enak. Tanggal berapa nanti musdanya? Masih mau asistensi dulu mungkin Oke. dari tanggal 9 sampai 16 November lah antara situ. Oh, berarti sebelum pilkada dong? Sebelum pilkada. Wih, cakep ini. Kalau Kita juga nanti- setelah pilkada kan tidak enak tuh Paci Sumenang baru sama Amin.
kepercayaan diri sama. Iya betul. Pokoknya nanti satu sulteng beramal sudah. Jangan-jangan HIPMI beramal atau ada nanti tidak, kan beda tuh harus dipisahkan. Satu HIPMI beramal. Oh iya. Tapi ada tagline-nya enggak untuk ketua HIPMI kayak misalnya Faiz akan memajukan HIPMI kayak gitu. Siapa tahu ada. Sejauh ini tidak ada kan? HIPMI Smart. HIPMI Smart. Iya. Oke, kita dua bisa masuk ya. Kita tahu karena apa alasannya. Kalau kita bukan smart, mart. Belanja. Makasih Faiz sudah datang ke Saraba Channel. Iya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan memang ini cuma 30 menit saja durasinya. Karena memang ya mohon maaf Aditya kok bagas tahu kalau bisa habis maghrib tadi. Tapi tidak apa-apa, kita senang kedatangan Faiz. Kan warna baru lagi. Kemarin kita sudah bicara soal politisi-politisi, ini kita bicara soal anak-anak muda. Mudah-mudahan Faiz juga bisa membuka ruang-ruang untuk anak-anak muda lain. Perhatikan konten kreator Faiz. Itu saya titip pesan sih, konten-konten kreator kalau bisa dimanfaatkan. Pasti Kak. Apa ada di mana nanti kita orang kalau Faiz jadi Cuma ditodong. Tidak, bukan kamera. Tidak, maksudnya bukan kita. Bukan cuma kita. Saya punya jejak digital. Oh iya apa-apa. Bukan cuma kita kan banyak konten-konten. Iya pasti. Iya. Pasti akan ada lah kita carikan kan pasti semua orang ada dia punya job desk, ada dia punya kelebihan, pasti akan dicarikan lah sama kakak nanti strukturku, strukturalku dan formaturku yang akan saya buat nanti ke depannya. Itu pasti akan semua dipergunakan lah karena tidak semua orang bisa semua. Siap. Ya. Jadi media semua nanti akan Insya Allah Kak. digandeng Saraba Channel, nanti soal Palu, Insya terus Allah. kanan kiri. Ini juga ini juga di blacklist. ini juga disensor ya. Ya kita khawatir lah. Baik, terima kasih. Makasih Kau banyak, mungkin Kak. masih sibuk, masih mau urus sesuatu dan Aman, lain-lain. Kak. Kita Makasih banyak, doakan Kak. sukses. Dan Siap. kalau bisa setelah pelantikan datang lagi ke Saraba Channel. Iya, Insya jangan Allah, kapok-kapok Kakak. ke Saraba Channel kan. Iya, kau Insya Allah, datang Kakak. nanti Faiz, datang di Kampung Saraba. Kalau Iya. bisa Apa itu? belum puasa, dia datang di Kampung Saraba. Pas bulan puasa ya? Iya, pas belum puasa. Insya Allah, Pace kan Kak. super pernah datang. Insya Allah Kak. Kalau bisa Faiz juga datang lagi. Insya Allah, saya usahakan Kak. Jadi kita kumpulkan semua anak-anak muda. Iya. Sehat selalu Faiz, sukses. Makasih banyak Kakak sudah diundang di Saraba Channel. Siap. Kau apa yang kamu sampaikan? Terima kasih. Ada ininya. Apa? Apa sih? Saya capek loh tadi bab ini. Ngapain? Ada tebak-tebak aja. Apa persamaannya Kakak Faiz dan lagu Kylie? Apa tuh? Sama-sama karena ketora-tora. Terima kasih. Sampai ketemu di tayangan Saraba Channel berikutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong.